terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah Minggu Impokapit tanggal 21 Februari 2021 tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9, dimulai di ayat yang ke-8 dan berakhir pada ayat yang ke-17. Kitab Kejadian pasal 9 dimulai ayat yang ke-8 dan berakhir pada ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku akan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Salam sehat, salam sukacita. Semoga kita bersukacita di hari Minggu yang berbahagia ini. Tema Minggu di dalam ibadah Minggu Impokapit, masa-masa Minggu di dalam merespon memperingati menjelang kematian Yesus Kristus, diikat dengan tema janji dan kuasa Allah. Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayat yang ke-17 ini adalah bagian yang menceritakan pasca air bah. Semua manusia telah binasa, kecuali Nuh dan istrinya serta 3 orang anaknya, beserta menantunya. Penghukuman Allah melalui air bah terhadap manusia disebabkan karena manusia pada waktu itu sudah sedemikian jahat di mata Tuhan. Dan hal ini tidak boleh dipahami sebagai kesewenang-wenangan Allah, tetapi karena Allah konsisten terhadap keadilannya. Karena Allah adil, maka ia memberi hukuman terhadap kejahatan dan memberi keselamatan bagi orang-orang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya di hadapan Allah. Dan Nuh bergaul akrab dengan Allah sehingga ia mendapat kasih karunia, yaitu diselamatkan dari air bah. Saya mengulanginya, sehingga Nuh mendapat kasih karunia, yaitu diselamatkan dari air bah. Saudara-saudara, Bapak Ibu saudara yang terkasih, sikap Nuh pasca air bah
yakni ketika ia mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu, membuat Tuhan berfirman dalam hatinya, tidak akan mengutuk bumi dan membinasakan segala makhluk yang hidup oleh karena kejahatan manusia. Dan dalam perikop khotbah kita pada hari ini, kembali Allah mengulangi keputusannya dengan langsung berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya. Firman yang disampaikannya tidak lain mengenai keputusan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, bahwa mulai saat itu Allah tidak lagi memusnahkan bumi dan segala yang hidup dengan air bah. Dan Allah menandai perjanjiannya dengan pelangi. Keputusan Allah ini tidak main-main. Sampai istilah perjanjian atau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dikatakan istilah beri 7 kali dipergunakan. Dan istilah perjanjian disamakan dengan ikrar, sumpah, keputusan yang agung, penetapan yang merdeka dan berdaulat. Dengan menggunakan dekret yang demikian berarti Allah mengikat diri. Ia membatasi murkanya. Tujuan perjanjian ini tidak lain dalam rangka mengasihi manusia dan semua ciptaannya. Tujuan perjanjian ini mengasihi ciptaan yang ia ciptakan. Dan Allah adalah kasih. Kasih Allah yang spektakuler adalah ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dikatakan spektakuler sebab Allah tidak hanya berfirman menyatakan dekret perjanjian, tetapi datang ke dalam dunia menjadi manusia agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kita pasti pernah berjanji. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Dan dalam perjanjian itu ada kesepakatan dan persetujuan dua belah pihak yang menyatakan kesiapsediaan dan kesanggupan dalam berbuat sesuatu hal yang telah disepakati. Perjanjian Allah dengan perantaraan Nuh bagi semua ciptaan mengacu kepada pemusnahan universal atau keseluruhan atas bumi dengan air bah. Dalam perjanjian ini berarti Allah yang berkuasa mengatur semesta alam, menekankan bahwa Allah lah yang berinisiatif membuat perjanjiannya dan menggenapinya di dalam perjanjian itu. Perjanjian ini dilangsungkan tanpa meminta syarat apapun dari pihak lawan perjanjian, yaitu manusia, yaitu Nuh dan semua alam ciptaan lainnya. Sehingga perjanjian ini dibangun atas kemurahan Allah tanpa syarat. Isi perjanjian itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah untuk Allah tidak akan membinasakan semua yang hidup dengan air bah. Hal ini untuk memberikan ketenangan bahwa peristiwa air bah adalah sesuatu hal yang teramat dahsyat menimpa bumi kala itu, sangat mengerikan. Maka perjanjian ini sangat penting, bahwa Allah tidak akan melakukan pembinasaan yang sama lagi. Allah selalu menepati janjinya. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan dapat dipercayai. Janji Tuhan pasti ditepati. Lantas, bagaimanakah dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita mau bersedia menepati janji-janji kita, termasuk janji setia kita kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menegaskan kembali perjanjiannya dengan Nuh dan keturunannya dan menjadikan busurnya di awan sebagai tanda perjanjian itu. Ada kemungkinan bahwa pelangi menjadi tanda makna perjanjian yang diberikan Allah, menjadi pelangi sebagai tanda simbol perdamaian yang diberikan oleh Allah. Allah meletakkan pelangi di awan
yang untuk menekankan bahwa perjanjian itu adalah setia, tidak goyah, kokoh dan tidak goyang. Allah akan memelihara bumi, memelihara manusia dan semesta alam, beserta menghibur Nuh dan keluarga yang dilanda dilematis karena trauma secara psikologi. Allah menghukum manusia yang tidak bertobat menurut keadilannya. Namun di dalam penghukumannya, Allah tidak lupa untuk berbelas kasihan kepada manusia dan ciptaan lainnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perjanjian Allah di dalam pasal 9 ini, perjanjian Allah kepada Nuh, perjanjian Allah kepada alam ciptaan lainnya, perjanjian Allah kepada manusia adalah bukti kasih Allah. Nuh dan keluarganya beserta seluruh hewan dalam bahtera itu baru saja melewati suatu peristiwa yang mengerikan di sepanjang sejarah umat manusia, yaitu peristiwa air bah yang meluluh lantakan, membinasakan semua makhluk yang ada di muka bumi. Maka jika kita pahami, bisa saja Nuh dan keluarganya mengalami trauma pasca terjadinya bencana. Ketika hujan turun, awan gelap, ketika guntur menggelegar, maka ketakutan, trauma itu mungkin akan muncul dalam kehidupan mereka. Apakah bah akan terjadi lagi? Dan apa yang harus dilakukan oleh keluarga Nuh dan termasuk Nuh dan ciptaan lainnya? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah bukti bahwa Allah sangat mengerti, paham, dan berinisiatif mengerti tentang apa yang dirasakan oleh ciptaannya. Allah berinisiatif membuat perjanjiannya, meyakinkan Nuh dan keluarganya bahwa ia tidak akan memusnahkan isi bumi lagi dengan peristiwa air bah. Bahkan Allah membuat tanda untuk janjinya, dapat kita baca di dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-11, yaitu menaruh busurnya di awan. Luar biasa bahwa Allah sangat memahami kehidupan setiap yang ia ciptakan. Jika busur adalah senjata perang yang mematikan karena dapat melukai hingga membunuh lawan dari tempat jauh dan tersembunyi, kini dibaharui oleh Allah menjadi simbol hadirnya harapan baru dan keselamatan. Busur yang digambarkan sebagai pelangi dalam bahasa Batak dikatakan halibutongan, menjadi tanda perdamaian antara surga dan bumi, simbol pemulihan bagi luka pada manusia dan alam semesta pasca bencana air bah. Lalu menarik kita simak dalam perikop khotbah kita pada hari ini bahwa Allah membuat perjanjian dengan manusia, yang dimana perjanjian itu biasanya dibuat oleh dua belah pihak yang setara dan saling diuntungkan. Namun perjanjian Allah buat Nuh dan keturunannya dan kepada alam semesta tentu tidak dalam posisi yang setara. Bagaimana mungkin manusia dapat setara dengan Allah? Melainkan adalah sebuah anugerah semata, di mana Allah pencipta, pemelihara, pemilik kehidupan, mau merendahkan hati, berjanji kepada manusia dan semesta tentang masa depan. Allah berdamai, bukan karena ia lemah dan kalah, tetapi karena ia ingin kasihnya menang dan menuntun manusia pada dia. Janji Allah akan ketiadaan air bah bukan berarti Allah mentoleransi segala dosa dan pelanggaran. Bencana bah diawali bencana moral umat manusia dalam pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Dan air bah adalah wujud ketegasan Allah yang sangat membenci dosa, tetapi Allah tetap bermurah hati kepada manusia yang ia kasihi.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kembali memulai babak baru bagi kehidupan pemulihan Nuh dan keluarganya dan semesta alam. Allah kembali mengizinkan manusia dan mengisi bahtera, menempati bumi dengan sebuah jaminan sejarah baru, awal kehidupan yang baru dimulai. Dari sini dapat kita mengerti dan kita pahami dan dapat kita maknai bahwa Allah tidak selamanya menghukum. Allah masih memberi kesempatan pada manusia untuk memperbaiki hidup. Jadi Allah yang berdaulat, yang mengizinkan manusia untuk kembali beraktivitas dan bergenerasi di muka bumi. Berarti manusialah tidak boleh mengeksploitasi bumi dan segala isinya dengan semena-mena, dengan seenaknya saja. Tetapi mari kita mengelola bumi dengan takut akan Tuhan. Jadi sungguh sangat disayangkan, Bapak Ibu Saudara, satu ketika Allah menjamin kehidupan ciptaannya bebas dari bencana, bebas dari sakit penyakit, bebas dari luka. Namun justru manusia sendiri sering menciptakan bencana bagi dirinya dan alam. Sejarah mencatat bahwa tanpa air bah pun, air bah dari Tuhan, karena dosa, karena keserakahan manusia, banyak terjadi bencana-bencana, banyak terjadi peristiwa yang memusnahkan jutaan nyawa manusia, hewan, tumbuhan, dan merusak alam ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, melalui perikop khotbah ini bahwa jelas Allah mengasihi seluruh ciptaannya dan telah membuat perjanjian tidak akan menghukum umat manusia melalui bencana air bah. Manusia yang salah mengelola alam sehingga menimbulkan berbagai macam bencana, tetapi melalui nats hari ini mengingatkan kita sebagai orang manusia ciptaan Allah yang dapat dikatakan keturunan daripada Nuh, agar kembali mengingat kepada janji Allah yang kokoh, janji Allah yang setia, kuasa Allah yang mengubah busur menjadi simbol perdamaian, bahwa jika kita peduli akan masa depan kehidupan kita, jika kita ingin menjaga eksistensi alam, maka selayaknya lah kita mari bersinergi, menghormati, menjaga kehidupan, melibatkan diri dalam kelestarian alam kita. Semua tindakan dan kebijakan setiap insan yang mengancam dan membinasakan kehidupan umat manusia dan beserta alam lainnya harus kita cegah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak turbulensi kehidupan, banyak air bah kehidupan yang mengancam kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada 2 tahun terakhir ini pandemi COVID-19 dapat kita katakan adalah turbulensi kehidupan kita. Kita mengalami trauma, kita menghadapi persoalan yang berkepanjangan. Kita mungkin mengalami kejenuhan, mengalami luka karena kesehatan, kehilangan, dan yang lain-lain. Tetapi di atas segala persoalan itu, mari saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah air bah kehidupan itu, di tengah-tengah persoalan kehidupan kita, di tengah-tengah keraguan-raguan kita akan masa depan kehidupan kita, ingatlah akan busur pelangi kasih Allah. Pelangi kasihnya yang sangat besar, yang harus kita respon, yang harus kita syukuri adalah di dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang rela mati demi menebus kita dari dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di penghujung khotbah ini, nats ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya.
Dia akan membuat surut segala persoalan, permasalahan, pergumulan yang kita hadapi. Allah akan memimpin, menuntun perjalanan bahtera hidup kita di dalam mengarungi, menentang gelombang kehidupan yang terus berjalan. Layaknya Nuh dan keluarganya, layaknya alam semesta pasca air bah, kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan, bersama Kristus, selalu ada harapan baru. Bersama Kristus, selalu ada impian-impian baru. Bersama Kristus, selalu ada kekuatan baru. Bahwa kasih Allah hadir bagai pelangi indah sehabis hujan. Bahwa janji Allah seperti fajar pagi hari. Pagi hari yang selalu baru membaharui kehidupan kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menegur kami untuk selalu ingat dan setia serta mau mengenal janji-Mu dan hidup di dalam janji-Mu dan mau berharap terhadap apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa untuk berpegang teguh mengingat janji Allah, dan kami juga mau berjanji di hadapan Tuhan untuk tetap setia mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Baharui hati kami seluruhnya ya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun persoalan kehidupan kami, janji-Mu yang kami pegang, pelangi kasih-Mu selalu melingkupi kami, bahwa kami tetap berharap dan bahwa kami juga tetap menginginkan, bahwa kami juga menyerahkan segala kehidupan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bagi Tuhan. Amin.